Naturalisasi itu ada dua, ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa. Yang kita lakukan terhadap dua pemain yang kemarin yang di Komisi 3 itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Ini programnya mengenai tentu pemain naturalisasi, kita tunggu saja prosesnya. Jangan sampai kita karena ini kan semua proses. Pak Menpora sendiri sudah telepon kepada Pak Menteri Hukum. Menteri Hukum juga mensupport seperti biasa. Kami juga sudah sosialisasi ke DPR untuk juga minta supportnya. Bahkan Bapak Presiden sendiri, Bapak Presiden Prabowo juga sudah disampaikan melalui Pak Menpora, pasti beliau sangat menjunjung tinggi bagaimana bangsa kita bisa dipandang di dunia, ya, karena kita bangsa besar. Setara dengan Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres dan Joel Piroe selangkah lagi jadi warga Indonesia. Sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan publik internasional, kali ini bukan soal performa di lapangan atau kejutan di turnamen Asia, melainkan kabar mengejutkan terkait naturalisasi dua pemain Eropa. Victor Gyökeres dan Joel Piroe. Kabar ini mengguncang pecinta sepak bola tanah air karena kedua pemain tersebut bukanlah nama sembarangan. Bahkan jika menilik statistik dan performa mereka di liga-liga Eropa, keduanya bisa dikatakan setara dengan pemain kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo dalam aspek tertentu. Naturalisasi memang bukan hal baru di Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI dan pemerintah berupaya mendatangkan pemain-pemain keturunan maupun asing untuk memperkuat skuad Garuda. Namun langkah kali ini bisa dikatakan sebagai lompatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Victor Gyökeres, penyerang tajam asal Swedia yang bermain untuk Sporting CP dan menjadi mesin gol di Liga Portugal, serta Joel Piroe, bek kiri yang pernah membela Crystal Palace dan Bayer Leverkusen, disebut-sebut sudah sangat dekat dengan proses akhir naturalisasi. Victor Gyökeres adalah penyerang dengan fisik kuat, kecepatan tinggi dan insting gol luar biasa. Musim ini bersama Sporting CP, ia mencatatkan lebih dari 30 gol di semua kompetisi. Gaya bermainnya yang agresif ditambah kemampuan dribble dan penyelesaian akhir yang mematikan membuatnya menjadi incaran klub-klub top Eropa. Ia disebut-sebut sebagai penerusatan Ibrahimovic di timnas Swedia. Jika Gyökeres benar-benar menjadi WNI, maka Indonesia memiliki striker level Eropa yang sangat jarang dimiliki negara-negara Asia Tenggara. Dalam hal kontribusi terhadap tim, dia bahkan punya statistik yang di beberapa aspek menyerupai Cristiano Ronaldo. Misalnya konversi peluang dan pergerakan di kotak penalti. Meskipun membandingkan siapapun dengan Ronaldo tentu tak adil, namun secara realistis kemampuan Gyökeres jelas berada jauh di atas rata-rata striker di Asia. Joel Piroe adalah nama lain yang juga membuat publik Indonesia bersemangat. Pemain asal Belanda ini merupakan produk Akademi Ajax Amsterdam, lalu sempat mencicipi ketatnya persaingan di Crystal Palace. Dengan postur tinggi 185 cm, kecepatan serta kemampuan menyerang yang baik, Joel Piroe adalah bek kiri modern yang bisa mengisi peran penting di timnas. Kehadiran Joel Piroe di posisi bek kiri akan menutup kekurangan yang selama ini dimiliki timnas Indonesia. Ia tak hanya kuat dalam bertahan tapi juga mampu naik membantu serangan, bahkan mencetak gol dengan pengalaman bermain di liga top Eropa. Joel Piroe akan membawa mentalitas juara yang sangat berharga bagi Garuda. Kabar tentang naturalisasi Gyökeres dan Joel Piroe bermula dari laporan media Portugal dan Belanda lalu dikonfirmasi oleh sumber internal PSSI. Keduanya disebut telah menyatakan minat kuat untuk membela Merah Putih. Alasan mereka pun beragam, mulai dari keturunan Indonesia yang selama ini tidak terekspos hingga hubungan personal dengan tokoh-tokoh Indonesia yang memiliki pengaruh di Eropa. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat. Proses administrasi sudah hampir rampung. Keduanya telah menjalani verifikasi dokumen dan bersedia menjalani sumpah WNI. Jika semua berjalan lancar, dalam waktu dekat mereka bisa resmi dipanggil ke timnas, bahkan berpeluang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti biasa, langkah besar seperti ini memicu pro dan kontra di media sosial. Sebagian besar netizen menyambut hangat rencana naturalisasi ini. Banyak yang berharap kehadiran pemain seperti Gyökeres dan Joel Piroe bisa mengangkat prestasi timnas ke level baru, setidaknya bersaing serius di level Asia.
Namun ada juga pihak yang mempertanyakan urgensi dari naturalisasi ini. Mereka berpendapat bahwa Indonesia seharusnya fokus pada pembinaan pemain muda lokal. Beberapa bahkan menyebut langkah ini sebagai jalan pintas yang bisa merusak sistem jangka panjang. Namun demikian, melihat pengalaman dan kualitas yang dimiliki dua pemain ini, tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran mereka akan langsung memberi dampak positif. Selain dari sisi teknis, mereka juga bisa menjadi mentor bagi para pemain muda Indonesia. Jika Victor Gyokeres dan Joel Piroe benar-benar menjadi WNI, maka ini akan menjadi efek domino besar. Tak menutup kemungkinan pemain keturunan lainnya atau bahkan pemain asing dengan koneksi Indonesia akan tertarik untuk mengikuti jejak mereka. Hal ini tentu akan memaksa klub-klub Liga 1 untuk meningkatkan kualitas pelatihan, scouting dan strategi permainan agar bisa sejajar. Secara tidak langsung ini akan mengangkat standar sepak bola nasional secara keseluruhan. Selain itu, kehadiran dua bintang Eropa ini juga akan menarik minat sponsor, investor hingga media internasional. Indonesia bisa menjadi pasar potensial bagi industri sepak bola global dan bukan tidak mungkin akan menarik lebih banyak perhatian FIFA dan AFC terhadap perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Dengan tambahan pemain seperti Joel Piroe plus talenta muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner dan Ivar Jenner, timnas Indonesia berpotensi menjadi kekuatan baru di Asia. Komposisi ini menghadirkan kombinasi ideal antara teknik, pengalaman dan semangat muda. Si pun diharapkan bisa memanfaatkan momentum ini untuk merancang program jangka panjang yang menyeluruh, bukan hanya fokus pada hasil instan. Pembinaan usia dini, kompetisi lokal yang berkualitas dan sistem pelatihan yang terstruktur adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan prestasi Victor dan Joel Piroe. Mungkin bukan Cristiano Ronaldo dalam arti literal, namun dalam konteks sepak bola Indonesia kehadiran mereka bisa saja menjadi transformasional.